Selanjutnya kita ke Pak Irwan Melano. Beliau akan membawakan materi GPS Ground Deformation Monitoring of Agung Volcano dengan menggunakan data 2017 sampai dengan 2018. Mangga Pak Irwan. Baik, terima kasih Mas Rino, terima kasih juga Pak Zul yang telah menjadi host dari pertemuan ini. Tadi Mas Rino menjelaskan banyak belajar dari presentasi-presentasi sebelumnya, begitu pula saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa melengkapi apa yang sudah dijelaskan sangat detail di awal oleh Pak Endra. Pak Endra berfokus pada data sesudah tahun 2018. Kalau saya berfokus pada data sebelum 2018. Ada presentasi yang sangat menarik dari Pak Asep yang kemudian menjelaskan dengan sangat detail proses deformasi di Gunung Agung berdasarkan data INSAR. Apa yang saya sampaikan merupakan komplement dari apa yang telah dijelaskan dari dua presenter sebelumnya, dan diskusi saya tidak akan sedetail dari Pak Asep, sehingga nanti mohon mungkin saya berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan pada tahap diskusi. Perlu saya jelaskan di awal bahwa penelitian ini didanai oleh Dana PEER, Partnership for Enhanced Engagement in Research Science, dan ini saya beruntung kemudian bisa dilibatkan di tim ini dengan leadership Bapak Prof. Sidi Wiantoro. Dalam tim ini, riset ini merupakan kerjasama antara kami ITB dengan PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham mengenai lokasi Gunung Agung, dan bagi kami ini merupakan kunjungan ke Gunung Agung sesudah bertahun-tahun kami tidak riset di gunung-gunung di sekitar Bali. Jadi kami pernah melakukan riset cukup lama di Batur dan Agung. Seingat saya di awal tahun 2000-an, waktu itu Pak Prof. Hasanuddin rajin melakukan survei di banyak gunung api di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Tapi mungkin kabar baik atau mungkin kabar kurang baik bagi penelitian saat itu, deformasinya tidak terlalu besar, tidak ada erupsi begitu, sehingga kemudian cerita risetnya tidak bisa sangat detail. Tetapi paling tidak kami sudah memulai mengumpulkan data dasar deformasi gunung api di Pulau Jawa dan di Pulau Bali gitu. Dan Gunung Batur juga Gunung Agung merupakan dua gunung yang kami pilih, dan karena kami yakini bahwa ada interaksi yang penting antara proses tektonik yang kemudian kita pahami bersama memiliki sumber yang sangat signifikan di bagian utara, jadi sistem backthrust yang kita yakini kemudian memberikan kontrol tektonik dari beberapa aktivitas vulkanik di Gunung Agung. Baik, gunung ini menjadi sangat penting karena paling tidak dalam 50 tahun terakhir tidak ada bukti letusan sampai kemudian meletus tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Asep pada 21 Maret tahun 2017. Dan kami menganalisis data GPS. Kami sangat beruntung untuk mendapatkan data GPS yang dikelola oleh PVMBG sebelum tahun 2017, sebelum terjadi letusan. Dan kami menemukan sebuah bukti bahwa, tadi Pak Asep bicara prekursor, kami menemukan sebuah bukti ada indikasi perubahan deformasi pada 7 Mei 2017. Dan dari data yang coba kami plot, bahwa deformasi tersebut lebih awal daripada aktivitas kegempaan yang dideteksi di Gunung Agung. Itu yang sebenarnya itu kesimpulan yang ingin kami jelaskan dari penelitian ini. Jadi kemudian kami bisa membuktikan adanya deformasi jauh lebih awal, letusannya 21 November, tetapi kami mendeteksi deformasi pada bulan Mei. Jadi pada kira-kira 5 bulan sebelum terjadinya letusan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail seperti apakah deformasi yang kami deteksi tersebut. Idenya sangat sederhana. Kami mengikuti tulisan yang dibuat sangat baik oleh Pak Hasan tahun 2007. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Endra, lebih detail oleh Pak Asep, bahwa
Apabila kemudian apabila terdapat perubahan tekanan di bawah gunung api, tekanan tersebut bisa berkorelasi akibat proses magmatik ataupun fluidal proses lainnya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan pola deformasi inflasi. Tetapi kemudian apabila tekanan tersebut hilang, maka kemudian kemungkinan kita bisa mendapatkan deflasi. Pressure source di gunung api didefinisikan dengan banyak pendekatan, ada yang menggunakan spherical, tadi Pak Asep juga mengintrodusir kemungkinan ada intrusi berupa dike misalnya. Dalam kajian ini kami akan menggunakan spherical, tetapi ada poin yang sangat penting yang tadi dijelaskan oleh Pak Asep, kemungkinan ada intrusi dalam bentuk dike di bagian yang sangat shallow yang tidak bisa dideteksi oleh jaringan GPS. Nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa. Kami menggunakan GPS dan tadi Pak Endra menggunakan GPX, kalau kami menggunakan tangkap lunak unit untuk processing. Kemudian kami pun menghitung, mencoba mendefinisikan lokasi dan kedalaman itu saja, lokasi 3 dimensi termasuk dalamnya kedalaman dan juga dimensi dari sumber tekanan magmatik. Kami melakukan pendekatan non-linear dengan menggunakan simulated annealing. Ide sederhana dari simulated annealing yaitu apabila misalnya logam kemudian kita panaskan, maka kemudian kita akan mendapatkan pola acak yang sebenarnya pola acak tersebut merupakan ruang solusi atau solution space yang kemudian pada saat kita diinginkan maka kemudian ruang solusi akan semakin konvergen dan akhirnya kita akan mendapatkan nilai parameter yang terbaik. Ini adalah jaringan pengamatan di Gunung Agung. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa melihat ada, mudah-mudahan pointer saya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru adalah jaringan yang tadi dibuat oleh Pak Endra. Yang ini adalah jaringannya ITB. Tapi juga ada jaringan yang berwarna merah. Jaringan yang merah ini adalah yang dikelola FFMBG. Yang jaringan ITB tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Endra. Saya akan berfokus pada jaringan PVMBG karena pada saat data kami analisis, kami berfokus pada data tahun 2018 dan saat itu jaringan GPS milik ITB belum terpasang dengan baik. Jadi kami berfokus pada jaringan berwarna merah. Jadi kami menganalisis ulang data-data milik PVMBG. Baik, ini adalah contoh hasil Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya ceritakan dari gambar yang sederhana ini, Bapak Ibu bisa melihat ada sumbu X. Ini adalah sumbu X ini adalah waktu. Jadi ini adalah waktu T. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah deformasi. Deformasi dalam unitnya. Jadi yang ini adalah sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah perubahan nilai deformasi dalam milimeter. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu bar ini dari sini ke sini adalah 20 mili atau 2 cm gitu ya. Dan ini arah utara selatan, ini north south. Jadi bagaimana perubahan ke arah utara selatan. Titiknya adalah titik YHKR, titik yang di sebelah sini Bapak Ibu sekalian. Jadi titiknya berada di bagian selatan dari puncak. Apa yang ingin saya ceritakan dengan memperlihatkan gambar ini? Jadi letusan itu pada bulan November, jadi kira-kira letusan itu terjadi di sini. Yang ingin saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu melihat, maka kita bisa melihat data yang flat gitu ya, relatif flat. Tetapi ada pola yang menarik sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bahwa polanya kemudian sedikit turun ke bawah. Ini sebenarnya tidak sedikit, karena nilainya melebihi dari 11 mili, jadi melebihi 1 cm, itu turun ke bawah. Turun ke bawah untuk komponen utara selatan, berarti dia bergerak ke selatan, artinya kira-kira titiknya bergerak ke arah sini. Yang artinya menjauhi dari puncak, dan ini mengindikasikan ada inflasi. Tetapi kemudian inflasi tersebut balik lagi
Jadi kemudian balik lagi ke utara, jadi kemudian bergerak lagi ke arah utara titiknya, dan tidak diikuti dengan erupsi. Tapi kemudian kita menemukan bukti bahwa kami sedang melihat ini secara lebih detail, bahwa kemudian kami menemukan bukti bahwa sebetulnya invasi awal sudah terlihat jauh lebih awal dari erupsi. Jadi erupsinya itu 21 November mungkin, nanti mohon saya dikoreksi apabila ini salah. Tetapi kami menemukan ada aktivitas deformasi yang dimulai kira-kira pada bulan Mei. Jadi pada bulan Mei di sebuah titik yang jaraknya kira-kira mendekati 4 kilo dari puncak, kita sudah melihat adanya pola inflasi dan balik lagi deflasi, dan kemudian baru inflasi yang cukup besar di sini. Dan inflasi besar ini kami temukan di banyak stasiun. Jadi kemudian kami menemukan inflasi yang artinya ke selatan lagi. Dan kemudian bagi kami ini sangat penting sekali, karena kami harus konfirmasi dengan hasilnya Pak Asep, kemudian deflasi. Jadi nilainya kemudian naik lagi ke utara. Jadi naik lagi ke utara itu artinya kan mendekati puncak, yang artinya deflasi, baru erupsi. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu coba berpikir, inflasi dulu, deflasi, baru erupsi. Kenapa kok erupsi pada saat deflasi gitu ya? Nanti kami akan bahas. Jadi pada saat kemudian deflasi berarti kan tubuh gunung api mengecil, tapi terus kemudian terjadi erupsi. Nanti kami akan diskusikan lebih detail. Kemudian deflasi diteruskan sampai kira-kira 2018 bulan Februarian, dan kemudian baru inflasi lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan teruskan slide-nya. Ini stasiun pengamatan yang lain, SUTR. Sayang sekali kualitas dari hasilnya tidak terlalu baik, sehingga kami tidak bisa menggunakan untuk analisis. Ini RNDG, ini stasiun yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, dan ini stasiun ini berada di selatan. Kita bisa melihat juga pola yang sama tadi, jadi setiap stasiun yang di selatan itu polanya sama. Flat, bulan Mei inflasi, naik lagi, dan inflasi besar sekali. Kemudian deflasi sampai di sini, terus baru erupsi. Terus flat dulu, terus deflasi lagi, terus baru kemudian pola umumnya inflasi lagi. Jadi kemudian pola umumnya inflasi lagi. Jadi magmanya accumulate lagi. Yang ingin saya ceritakan bahwa kita punya pola deflasi beberapa saat sebelum erupsi, tapi sebetulnya ada inflasi sebetulnya. Jadi kalau kita hanya melihat time frame yang di sini, ini kira-kira 30 hari, kita akan mengatakan bahwa sebelum erupsi itu ada inflasi. Sebetulnya tidak. Beberapa hari sebelum erupsi ternyata ada deflasi. Beberapa hari sebelum erupsi ternyata ada deflasi. Nanti akan saya diskusikan lebih detail mengenai hal tersebut. Ini titik dari PGBN. Titik PGBN ini lebih ke arah barat dari gunung api. Hanya saja data penting yang kami lihat hilang di stasiun tersebut. Nanti akan kami PCNG juga datanya tidak terlalu lengkap. Ini DKUH, ini titik di bagian utara. Bapak Ibu sekalian, saya coba tampilkan seluruh data dalam satu grafik. Seluruh data dalam satu grafik. Yang Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini tadi RNDG dan YKHR, kita bisa melihat sebetulnya, tapi tidak saya analisis detail di dalam hal ini, sedang kami lakukan, bahwa komponen utara selatan, bahwa inflasi itu terjadi awal di sini, ada inflasi awal di sini, balik lagi deflasi, terus inflasi, terus deflasi lagi, baru erupsi, datar, terus deflasi lagi. Jadi sebelum erupsi itu ada deflasi, ini confirm, sebelum erupsi ada deflasi, sesudah erupsi ada deflasi, itu bisa kita pahami. Tetapi yang kita dapatkan bahwa kita menemukan ada pola deflasi sebelum erupsi. Baik. Kemudian kami coba membandingkan dua cerita yang berbeda dalam satu gambar. Kami membandingkan dua data berbeda dalam satu gambar. Data yang berwarna merah Bapak Ibu sekalian, ini adalah data kegempaan. Jadi ini adalah data volcanic earthquakes. Jadi vulkanik dalam, vulkanik dangkal, terus kemudian ada guguran, ada berbagai macam data yang tapi dalam cumulative numbers gitu ya, dalam angka kumulatif. Jadi ini dua grafik yang kemudian menggabungkan dua cerita.
Jadi grafik yang berwarna orange ini sumbu Y-nya di sebelah kanan. Ini jumlah gempa. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah kumulatif dari displacement untuk stasiun RNDG. Kenapa RNDG yang kita pilih? Karena datanya paling komplit. Yang ingin kami ceritakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak melihat ada bukti displacement di awal-awal. Tidak ada. Tapi kemudian displacement itu mulai terjadi. Displacement itu mulai terjadi kira-kira ini bahkan lebih awal dari bulan Mei kalau dari data ini. Lebih awal dari bulan Mei itu sebenarnya sudah ada naik. Gitu ya. Kayaknya nggak ada. Ini baru pertama ini. Oke, saya coba mute dulu ya. Oke, sudah. Jadi kemudian kami melihat bahwa proses inflasi itu sudah terjadi, atau paling tidak deformasi sudah terjadi ini karena harga absolut. Jadi kami tidak memisahkan antara inflasi dan deflasi, tetapi perubahan dari nilai koordinat itu sudah terjadi sangat awal dan kemudian meningkat. Nah, baru pada bulan Mei maka peningkatannya sangat tajam, baru kemudian diikuti oleh kegempaan. Jadi kemudian kita menemukan bukti bahwa ada deformasi yang cukup signifikan sebelum yang warna orange ini kegempaan baru meningkat. Tapi setelah keluar kegempaan baru gempanya banyak sekali, dan walaupun ini skalanya berlainan tapi mengindikasikan bahwa kegempaannya sangat besar dibandingkan dengan yang deformasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dan saya akan berfokus pada satu stasiun, dua stasiun, RNDG dan YKHR yang kami gunakan sebagai dasar untuk membagi data kita dalam 3 fase aktivitas, yaitu fase yang pertama, fase yang kedua, dan fase yang ketiga. Erupsi di mana? Erupsi di sebelah sini, Bapak Ibu sekalian. Erupsi itu ada di sini. Erupsi itu ada di pertengahan fase kedua. Jadi kira-kira di sinilah erupsi itu. Jadi di sini adalah kita mengalami inflasi, titiknya bergerak ke selatan. Ada 2 stasiun yang memperlihatkan adanya inflasi. Kemudian deflasi sampai pertengahan meletus gitu ya. Deflasi, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, ini saya buat linear saja, tapi sebenarnya letusannya itu kira-kira di sini. Sesudah letusan itu sebenarnya sempat flat dulu Bapak Ibu sekalian. Sesudah letusan itu flat dulu, baru deflasi lagi. Setelah itu kemudian baru inflasi. Jadi kami bagi menjadi 3 fase: sebelum erupsi, during erupsi, saat erupsi, dan kemudian pasca erupsi. Jadi kita melihat bahwa deformasi signal itu dideteksi sangat awal, kira-kira Mei ataupun Juni, dan itu berlangsung kira-kira selama 3 minggu. Dan kami mengindikasikan ini pengisian reservoir yang cukup dalam gitu ya, reservoir magma yang cukup dalam. Dan kemudian kami menemukan deflasi. Jadi pengisian reservoir yang dalam mengakibatkan inflasi, tetapi kemudian kami mendapatkan deflasi yang menarik, bahwa dalam pemodelan nanti saya akan jelaskan, deflasinya sangat dangkal. Deflasinya yang shallow, kedalamannya kurang dari 2 kilo, malahan 1 kilo. Inflasi yang dalam, deflasi yang dangkal, baru kemudian inflasi lagi sumber magma yang dalam. Baik, saya teruskan. Nah, ini penjelasan mengenai modelnya. Jadi kami menggunakan model MTIG, spherical. Kami tidak menggunakan model MUGI dalam hal ini, kami menggunakan model yang kedua. Baik, dan ini hasilnya. Jadi pada saat inflasi, jadi kami menemukan, dan ini menarik ketika kami diskusi, mungkin nanti Pak Asep bisa membantu lebih baik menjelaskan, bahwa kami menemukan sumber magmatik inflasi di sini, kira-kira di bagian selatan, dari puncak Gunung Agung. Tapi kemudian kami menemukan sumber deflasi di lokasi kedalamannya kira-kira sama, dan kemudian kami menemukan sumber inflasi yang dangkal. Saya akan akhiri dengan diskusi Bapak Ibu sekalian. Yang ingin kami ceritakan bahwa kami menemukan sumber magmatik inflasi
sebelum erupsi. Kira-kira ini kedalamannya 8 kilo mungkin. Dan kemudian pada saat erupsi, bahkan beberapa saat sebelum erupsi, sumber magmatik ini mengalami deflasi. Jadi inflate, mengembung gitu ya, terus kemudian deflasi, deflate, mengecil. Tetapi kami berspekulasi, deflasi pada kedalaman 8 kilo ini, deflasi pada kedalaman 8 kilo ini diikuti inflasi pada yang sangat shallow. Jadi proses deflasi ini diikuti dengan inflasi berupa dike. Jadi kami menduga ada dike, kami menduga ada shallow dike intrusions. Kami menduga ada sebuah dike yang sangat shallow, mungkin lebih dangkal dari 2 kilo, yang kemudian inflasi. Jadi yang kemudian dike tersebut mengalami inflasi. Kenapa shallow dike intrusion ini tidak bisa dideteksi oleh data GPS kami? Karena lokasi GPS kami berjarak 4 kilo dari puncak gunung. Jadi kemudian kami menduga ada shallow dike intrusions di bagian yang sangat dangkal, yang dekat dengan kawah, dan itu dibuktikan sebetulnya ada kolom dari solvatar ketinggiannya 50 meter sebelum erupsi, jadi bulan September, dan itu adalah pada masa-masanya deflasi. Jadi kemudian, dan itu mengindikasikan adanya shallow dike intrusions, tetapi bagian bawahnya deflasi. Jadi ini deflasi, kenapa deflate? Karena magmanya bermigrasi ke bagian atas, kemudian menjadi shallow dike intrusions, dan shallow dike intrusion itu kemudian menghasilkan erupsi pada bulan November. Dan terbukti sudah erupsi, kemudian inflate lagi, itu pun shallow lagi gitu ya. Jadi ketika model yang sudah letusan karena signalnya jauh lebih baik, kami mendapatkan inflasi di bagian yang dangkal. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian cerita yang bisa saya bagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan kembalikan hostnya kepada Mas Rino. Silakan Mas Rino.